Nenek ngerokok lagi sekarang. Disusul aku nyengir dikit. Si nenek hanya mengangguk sembari menarik rokok yang sedang dihisapnya. Dan si nenek tiba-tiba menjulurkan tangannya dengan sebatang rokok lintingan. Sambil dia bilang, "Kamu mau?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di podcast Malam Kliwon episode 558. Yoi, Ya. teman Kliwon sehat selalu pokoknya ya. Yang mendengarkan atau yang Betul. menonton di YouTube. Yang lagi ngopi sambil ngerokok ya. Nah, Rokok tuh dulu yang kita kenal. ada apa aja tuh bang, rokok bang? Lucky Strike, Lucky Marlboro merah, Hmm. Garpit, Jarum, Super. Paling banter Mil, Sampurna Mil ya. Sampurna Mil. Sekarang Waduh. banyak bener. Kalau zaman sekarang rokok tuh udah malang kadak pating cengkau begitu bang. Rasanya macem-macem. Bener. Saya terakhir lihat rasa mangga, rasa nanas. Udah malang kadak pating cengkau bang. Kalau kata orang kelapa 2 mah bener. Aduh. Aduh, ada sebuah organisasi yang diusung, yang diagung-agungkan, sosok berpengaruh pada masanya. Mosok iya pengikutnya di bawah followers anakku. Ada yang gitu ya. Calon pilkada begitu. Mau ikut pilkada. Akun tim sesnya begitu pak. Jangan, goblok nih orang. Lah, kan kakak nyebut. Tenang aja. Ya udah dah. Ini lucu banget ya mau pilkada. Kita di akhir November. Pilkada serentak loh. Libur ya? Libur, Ya nyoblos pasti kan? libur. Hari Kamis ya? Iya kan? Lumayan tuh long weekend. Long weekend apa? Jumatnya. Jumatnya cuti. Jumatnya masuk. Cuti dong. Kenapa nggak dijumatin ya? Takut pada nggak milih pak. Harinya pendek kalau Jumat. Bukan masalah harinya pendek. Lah, Oh ada bener. Jumatan ya. Iya ada Jumatan. Benar. Kan nggak enak kepotong. Udah kepiting. Kuputung. Oke. Dah kita podcastan aja daripada bahas rokok sama tim ses. Aduh. Oke. Ini cerita pertama dari teman Kliwon. Halo abang-abangku. Oh, pakai api-api dia tuh. Maksud. Kayak pemain futsal. Ya gas. Gitu. Kenalin namaku Haka, yang pastinya pendengar setia PMK nih. Oh ini orang Selandia Baru. Iya. Izin mau cerita nyata dari kisahku sendiri pas aku masih di bangku SMA kelas 2. Maaf kalau mungkin ceritanya agak panjang ya, karena memang seserem itu bagi saya. Oke. Semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama. Ya. Saya dari kecil tinggal di lingkungan yang bisa dibilang jauh dari kata mistis. Maklum nih, anak kota. Saya tahu dunia gaib, tapi tidak untuk ditelusuri. Pas kelas 2 SMA, saya punya teman sekelas, rasa saudara, yang rumah tinggalnya tuh di kampung sekitar 1 jaman lebih lah dari sekolah saya. Sebut aja namanya Ali. Awalnya saya hanya main ke rumahnya dia biar tahu aja lokasi rumahnya. Sekalian biar lebih kenal sama keluarga besarnya. Dari pertemuan pertama saya sama keluarga si Ali waktu main ke rumahnya, sungguh sangat hangat. Sampai akhirnya aku sering main ke rumahnya, bahkan sering nginep di rumahnya. Ya karena kebaikan ibunya yang membuat saya nyaman untuk lebih kenal keluarganya dan tinggal di rumah si Ali. Semalam, 2 malam masih biasa menurut saya. Layaknya sebuah rumah yang enak buat ditempati. Karena emang daerahnya yang sejuk dan dikelilingi perbukitan. Saya yang tinggal di daerah padat penghuni, nginep di tempat yang kayak gini tuh akhirnya ketagihan lah. Saking betahnya saya pernah nih 2 minggu saya gak balik ke rumah. Karena emang setenang itu dan keluarga saya pun tahu. Karena emang udah kenal juga nih sama si Ali dan keluarganya.
Singkat cerita, tibalah suatu malam di mana saya merasakan gangguan yang gak pernah saya alami seumur hidup. Sekitar jam 2 malam, saya terbangun karena di dapur begitu berisik. Dari suara gebyuran air di kamar mandi, perkakas seperti piring, sendok, dan gelas tuh pada jatuh. Ditambah lagi suara gerungan seperti hewan yang marah, serta kayu bakar yang dibanting. Jadi di situ tuh masih pakai pawon untuk masak. Waktu itu saya, Ali, dan 2 orang teman kita bareng-bareng tidur di kamar bekas neneknya yang sudah meninggal. Karena emang disuruh ibunya biar kamar tuh gak kosong. Dan lokasi kamar almarhumah neneknya itu persis di samping dapur. Badan saya kaku. Mau ngebangunin mereka rasanya takut. Barangkali di belakangku ada makhluk yang ngamuk itu. Akhirnya pura-pura tidur aja lah daripada malah diganggu. Kurang lebih durasi 15 menitan, suara amukan itu berlangsung. Pagi pun datang dan hari itu pas hari Minggu dan sekolah libur. Saya tanyakan langsung dong ke ibunya si Ali. Siapa tahu semalam ibunya Ali itu ada di dapur. Dan ternyata bukan beliau yang semalam melakukan itu. Malah beliau akhirnya cerita panjang, sejarah gitu kenapa bisa ada suara amukan itu di rumahnya. Kata beliau, suara amukan tersebut berasal dari isi keris yang ditancapkan di rumahnya. Karena waktu almarhum bapaknya si Ali ini masih sukses sebagai kontraktor, ada kiriman berupa santet dari orang yang mungkin iri sama kesuksesannya. Alhasil, ditanamlah sebuah keris sebagai pagar untuk melindungi keluarga besarnya. Namun, orang yang menanam keris meninggal dunia karena saling adu kekuatan sama si pengirim santet. Bapaknya Ali pun ikut meninggal. Dan hebatnya lagi, keris yang ditanam itu setiap tahun tuh minta tumbal manusia jika tidak dikasih emas dan sesajen setiap tahunnya. Jadi amukan yang saya dengar waktu itu adalah kode kalau sudah waktunya memberikan emas dan sesajen buat isi keris tersebut. Pas hari itu juga dilakukan pemberian sesajen yang diminta sama si keris. Dari kejadian ini akhirnya saya jadi mengenal lebih keluarga si Ali. Saya ingat waktu pertama kali main ke rumah si Ali. Waktu itu almarhumah neneknya masih ada. Akhirnya saya tanyakan, apa karena keris itu juga yang menyebabkan almarhum neneknya tuh jadi sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia? Dan ternyata benar. Jadi keris itu semakin tahun semakin dalam dan semakin banyak isi makhluknya. Setelah mendengar ini saya pun pulang ke rumah dan cerita ke orang tua saya. Akhirnya saya dan Ali dikenalkan oleh ibu sama ustadz terkenal yang rumahnya berada di samping kota saya. Pertemuan pun terjadi dan kita sama-sama ke lokasi rumahnya si Ali. Setelah dilakukan sholat berjamaah, si ustadz pun menyuruh untuk selalu melakukan sholat malam. Khususnya buat si Ali nih, agar kelak dipertemukan lewat mimpi sama almarhum bapaknya. Untuk menanyakan cara mengambil keris yang setiap tahun makin dalam dan selalu minta tumbal tersebut. Dan disuruh juga memotong seekor kambing yang full hitam. Oh, full hitam, Adidas kali full hitam. Ini di blip ya, Bran. Goblok banget. Dikasih king. Ada putihnya sedikit sih. Sama megang tongkat. Aduh. Singkat cerita, kita sudah mendapatkan kambing hitam itu dan langsung melakukan ritual yang dipimpin oleh ustadz tadi dengan menyiram darah kambing hitam itu ke seluruh sudut rumah. Setelah selesai doa bareng, si ustadz menyuruh Ali untuk melakukan sholat malam. Pas jam 1 malam dengan niat dan doa yang sudah diberikan sama si ustadz. Datanglah jam 1 malam. Ali mulai melakukan sholat di kamarnya sendiri dengan lampu yang dimatikan.
Di situ ada saya dan satu teman saya di luar kamar. Selang berapa menit, ada suara meletus dari atas genteng rumah. Dan suaranya gede kayak mercon. Spontan saya dan teman saya menjerit. Karena memang semerinding dan seserem itu. Si Ali pun keluar ketakutan. Akhirnya kita bertiga keluar rumah. Besok harinya kita hubungi si Ustadz untuk nanya suara apa semalam. Namun si Ustadz tidak memberitahu, malah disuruh untuk kuatkan mental ketika mau melakukan sholat malam itu. Kedua kalinya si Ali mencoba sholat malam dengan lampu yang nyala. Dan hasilnya, lampu kamarnya pecah. Saya, Ali, dan temanku lari keluar rumah. Karena benar-benar sangat menakutkan bagi kami. Dari segala usaha sudah dilakukan. Sampai semua aset keluarga Ali pun dijual untuk membelikan sesajen dan emas yang diminta oleh keris tersebut, serta biaya pengobatan ibunya. Setahun berjalan dan saya mulai sibuk untuk ujian nasional. Setelah info kelulusan, saya dikasih tahu kalau ibunya Ali mulai kritis. Sama persis kayak almarhum dan almarhumah neneknya ya, almarhum bapak dan neneknya. Jadi siklusnya tuh selalu sama. Sakitnya sama, dan disedot darahnya sampai kurus kering katanya. Akhirnya di tahun 2012, waktu itu saya sedang di Semarang untuk menuntut ilmu, dapat kabar dari Ali kalau ibunya meninggal dunia. Oke, segini dulu ya abang-abangku, karena panjang banget kalau dituliskan lebih detail lagi. Next saya ceritain kelanjutannya sampai tahun sekarang. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang biar kita bisa silaturahmi. Ya, amin. Maaf ya kalau terlalu panjang. Dan buat abang-abang, semoga kalian berdua selalu diberikan kesehatan terus. Amin. Sama Tuhan yang Maha Baik. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Haka. Ada 2 poin nih yang gue highlight dari cerita ini. Yang pertama, yang full hitam. Selain kambing apa lagi? Adidas. Adidas masih ada putih ya. Ada ya full black, triple black. Bran, ini tolong di-blip lagi, Bran. Anjing nih orang, gak bisa dibilangin. Itu masih ada birunya. Itu jersey kalau itu. Aduh. Ya itulah. Cemani. Tripod? Iya, full hitam. Ayam cemani, bisa gagak. Gagak bener. Burung cucak rowo. Burung cucak. Ada coklatnya gak cucak rowo? Ada yang full hitam sebenarnya. Tapi kalau udah full hitam tuh udah bukan cucak rowo lagi kayaknya. Bukan. Cucak embeling. Apaan nggak tahu lah. Yang kedua, bedanya meletus dan meledak dari secara fisik dan bunyi. Beda. Nah tadi dar, kayak petasan. Dar itu. Petasan meledak harusnya. Meledak, benar. Kalau meletus tuh gimana? Belum. Apaan? Gunung meletus. Oh iya kan bener. gitu. Tebum, gitu ya. Nah, kalau meletus tuh gitu. Lah itu makanya di bom dong. Bom kan meledak. Nah, terus? Dar masuk gitu. Dar ya meledak itu. Meletus tuh harus dikasih sebuah ruangan tersendiri menurut gua. Maksudnya ruang tersendiri untuk dia berdiri sendiri. Ya gimana kayak gitu? Itu bukan meletus. Ban meletus gimana? Apa? Ban meletus gimana? Tepus. Ya kan? Kalau Iya. dar itu meledak. Itu kempes. Coba. Itu mah bocor, Pak. Kalau pes gitu tuh bocor. Iya, cuman kan meletus tuh. Meletus tuh harusnya lebih grande. Gunung, kan gak ada gunung meledak. Iya kan? Gunung lo meledak. Aneh banget berita gitu ya. Gunung Tambora meledak.
tuh? Nggak pantas. Ya bener. Oh, gue Mungkin. tahu. Meletus tuh ada objek yang terpancar keluar. Oh bener. Jadi kayak ada, misalkan kan gunung meletus tuh ada lahar yang keluar, ada Lah. batu. balon hijau. Ada yang keluar. Yang keluar. Mana yang terpancar keluar? Ada. Lu kurang teliti aja. Nggak ada, belum ini mah. Nah, balon Buat- tuh meledak, harusnya jangan meletus. Gue tahu. Apa? Berarti kata-kata meletus ini disematkan untuk barang, benda atau apapun yang ada kuncupnya. Gunung ada kuncupnya. Balon juga Balon ada kuncupnya. Ah, Lu pernah lihat iketan balon nggak, Cil? Mau lihat nggak iketan balon? goblok Goblok disebut dong. iketan balon. Sasalan nih Densil nih. Iya, dia tuh yang harus berbentuk begini nih. Harus ada uncupnya. Nah, Wah. pas dia begini, itu meletus menurut saya. Pasti ada kalau dicari. Ntar gue baca, lo cari dah. Meletus itu Coba apa? gua tanya ChatGPT deh. coba Apa bedanya meletus meledak dan dan meledak. Kita kasih ruang buat ChatGPT kan cepet ya. Coba dulu. ChatGPT. Beda meletus dan meledak gitu. Aduh, dia pasti bisa memberikan jawaban yang Pasti, ilmiah dong. pasti Apa harusnya. bedanya meletus dengan Dan meledak? Nah, Meledak di pintarnya dia kan artificial intelligence ya, Mm-mm. intelijensi bikinan nih, gitu kan, kepintaran yang dibikin. Pasti ada orang-orang yang meriset. Apa? Oh, bedanya gini, bro. Apa? Meletus Hmm? biasanya mengacu pada sesuatu yang terjadi secara spontan atau alami. Itu. Jadi kata ini sering digunakan dalam konteks fenomena alam, kayak gunung berapi meletus. Nah, Alami itu ya. Meletus juga bisa digunakan untuk hal-hal yang pecah secara mendadak. Oh, Kayak balon itu meletus. Oh. Oh iya deh, kalau petasan kan nggak mendadak kan, dibakar enggak soalnya kan. dibakar. Emosiku meletus. Meledak kalau itu. Meledak, emosi meledak, Mm-mm. benar. Meledak lebih sering dikaitkan dengan ledakan yang bersifat lebih keras dan biasanya disebabkan oleh suatu tekanan atau bahan peledak kayak bom atau petasan. Bener kan? Kata ini juga digunakan untuk menggambarkan Coba. situasi di mana ada pelepasan energi atau tekanan besar. Misalnya bom itu meledak atau baterainya meledak. Iya, baterai nggak meletus ya. Bom itu meledak. Ya kan? Intinya, meletus cenderung berhubungan dengan sesuatu yang pecah atau terbuka secara alami. Jerawat. Jerawat meletus. Ah, nggak ada jerawat meledak. Jerawat lu tuh bentar lagi meledak. Oh iya ya. Gak ada. Jerawat pecah lah ya. Jerawat pecah. Jerawat meledak. Sesuatu. Kenceng. Iya, ban meledak. Tidak alami, dia ada tekanan kan. Tekanan Meletus tuh sesuatu yang alami. alami. Latahku meletus, Pak. Enggak ada. Lah kan itu alami. Ya udah. Itu dah menurut ChatGPT sebuah ilmu lah dari Sebuah kami lah. Eksplorasi. Iya. Sama bedanya keripik dengan kerupuk. Keripik tuh kecil ya. Enggak juga. Bukan, lupa tuh gue pernah Ada, Nah, ada. kita pernah bahas dulu. Kita pernah bahas benar. Iya. Ini kan podcast ilmiah ya. Oke deh. Ya, Gue kebagian lansia mulu dari tadi perasaan. Sebelum episode cerita ini. horor kan emang banyak berkaitan sama lansia. Sebelum ini opa, sekarang nenek. Aduh, Ini aja lah. apa nih? Ini ada. Oh, yang gue kirim ya. Ya, oh, Manchester is wonderful. Is wonderful. Ah, itu dia. Majelis United. Hai Mas Bimo, Mas Danu dan seluruh teman Kliwon. Salam kenal ya untuk semuanya. Aku Iqbal, pendengar PMK cabang Surabaya. Surabaya lagi. Udah lansia Surabaya. Bagian spesifik saya nih. Aku termasuk pendengar baru PMK sejak tahun 2023. Akhir. Lah, baru ya, benar. Baru banget nih. Karena diracunin sama bapakku dan cocok ternyata mengkonsumsi dosis PMK setiap minggunya. Respect juga nih Om.
Tar dulu, siapa tahu Mas Iqbal masih umur 7 tahun. Keren juga. Bapaknya seumuran sama saya. Bisa ngirim cerita ke Google Form. Bapakku sendiri bisa dengerin kalian efek keracunan PMK dari anak buahnya di kantor. Wah, Ini baru nih. kabarkan berita ini ke papamu Mas Iqbal dan juga teman-teman kantornya. Aduh, kalau disebut kantornya kami sebut ini sekarang. Jangan. Pada kesempatan kali ini aku mau share cerita pengalamanku di tahun 2002-2003. Jadi ini sebenarnya awalnya tuh di awal tahun 2022, dimana aku keterima kerja di Jakarta. Jadinya aku dan keluargaku ini kan tinggal di Surabaya. Supaya menghemat biaya hidup di Jakarta, aku ceritanya numpang untuk tinggal di rumah nenek. Di sana itu ada tante, dimana tante ini adalah adik ibuku. Dan juga ada 2 sepupuku yang juga tinggal di sana. Sebenarnya ada beberapa kejadian mistis yang aku alami selama aku tinggal di rumah nenek, tetapi aku akan sampaikan beberapa yang paling terngiang aja. Kejadian pertama ini terjadi saat di beberapa bulan pertama aku kerja. Waktu itu hari Jumat. Aku ada rapat di luar kantor yang bisa bikin aku pulang lebih cepat ke rumah. Oh ya, nenekku nih setiap seminggu 2 kali di hari Selasa dan Jumat, kalau nggak salah, cuci darah di rumah sakit dekat rumahnya. Aku sampai di rumah nenek tuh sekitar jam 1:30-an. Dari luar aku lihat rumah nenek ini kayak nggak ada orang dan pagar pun tuh terkunci. Aku buka gerbang rumah dan lalu masuk. Saat aku masuk ke dalam dan menuju ke kamarku yang posisinya dekat dengan dapur, aku dengar ada suara panci beradu gitu. Aku langsung nyamperin dapur, dan saat aku masuk ke pintu dapur, aku ngeliat nenek dengan posisi membelakangi aku, lagi masak sambil ngadukin sendok sayur ke panci. Aku cuma bilang, "Oh, nenek udah pulang. Kirain gak ada orang." Saat itu si nenek tetap mengaduk panci itu tanpa membalikan mukanya ke aku. Aku lanjut bicara lagi nih. "Nenek masak apa?" Tanpa membalikan badannya, nenek menjawab, "Sayur lodeh, cu." Agak heran, karena biasanya nenek manggil aku dengan kata abang ketimbang dengan kata cu. Karena aku baru pulang dan mau ganti baju, aku bilang ke nenek, "Oh ya udahlah nek, abang mandi dulu ya." Saat aku membalik badan dan menuju kamar, si nenek sempat nanya, "Kamu mau makan nih cu?" Aku sempat sambil jalan tuh mengarah ke kamarku tanpa melihat muka nenek, menjawab seperti ini nih, sempat menjawab seperti ini. "Boleh nek, nanti abang ganti baju dulu tapi ya." Saat aku udah masuk kamar, masih terdengar suara dari dapur kalau nenek tuh masih masak. Gak berselang lama, aku sudah ganti baju. Saat keluar kamar, aku dibikin heran. Kenapa? Karena di dapur tuh gelap. Sedangkan saat aku baru pulang, kondisi dapur ini terang karena cahaya dari gorden jendela dapur itu kebuka. Aku sempat manggil-manggil nenek dan juga sepupu aku yang biasa di rumah. Namanya si Tia lah kita panggil aja. Tapi gak ada sautan kembali. Dan kamar mereka terlihat gelap dari ruang tengah. Akhirnya aku nyalain lampu dapur dan aku masih melihat posisi panci di atas kompor tempat nenek masak tadi. Sembari aku buka pintu belakang yang memang sejak aku pulang masih tertutup, aku melihat isi panci itu. Benar sih, isi dari panci itu adalah sayur lodeh dan gak ada yang aneh dengan masakan yang ada dalam panci itu. Karena aku sempat mengaduk sayur dalam panci itu buat mastiin isinya. Saat lagi ngaduk panci, aku dengar suara gerbang rumah nenek dibuka. Aku jalan menuju ruang depan dan ngintip dari jendela. Aku dibikin kaget kalau nenek, Tia, dan tante aku ternyata baru aja pulang. Saat mereka masuk rumah, aku langsung nanya, "Habis dari mana nih nenek, tante, sama Tia?" Tante menjelaskan kalau mereka baru pulang dari rumah sakit karena jadwal nenek cuci darah. Tia yang mendahului nenek dan tante ke dapur tiba-tiba bilang, "Habis masak bang, gak perlu repot lagi dong aku masak nih sore ini nih," gitu.
Aku pun langsung lari ke dapur dan bilang, "Jangan dimakan dulu itu." Tapi terlambat. Saat aku masuk dapur, Tia sudah mencicipi kuah dari sayur itu. Akhirnya aku ceritain kejadian yang aku alami tadi. Lagi pula, aku juga gak pernah masak sayur lodeh sampai sekarang. Tia sih sempat bilang kalau sayur ini tuh enak. Kita semua dibikin bimbang sore itu. Antara mau makan itu makanan atau dibuang aja. Nenek hanya bilang dibawa bismillah aja lah. Siapa tahu lagi ada yang mau berbagi rezeki sama kita. Akhirnya kita semua sepakat buat makan itu sayur. Entah siapa yang masak dan anehnya bahan makanan di kulkas juga gak berkurang. Oke, kita ke kejadian kedua. Yang terjadi saat menjelang aku resign dari kantor aku di awal tahun 2023 kemarin. Waktu itu aku pulang lembur sekitar jam 10 malam dari kantor. Selama aku kerja di Jakarta, aku hari-hari ke kantor pulang pergi naik kereta, lalu disusul dengan naik ojol dari stasiun ke rumah nenek. Aku baru sampai rumah sekitar jam 11 malam. Saat aku sudah masuk, aku baru sadar kalau aku melihat ada nenek sedang duduk di bangku di samping pintu rumah. Aku jalan ke arah pintu dan baru terlihat tuh kalau nenek sedang duduk di situ sembari merokok. Weh, canggih juga nih. Hal yang agak aneh buat aku, karena setahu aku nenek udah lumayan lama berhenti merokok. Mungkin udah 10 tahunan yang lalu ya. Aku tegur saat di dekat nenek. Nenek ngerokok lagi sekarang. Disusul aku nyengir dikit. Si nenek hanya mengangguk sembari menarik rokok yang sedang dihisapnya. Dan si nenek tiba-tiba menjulurkan tangannya dengan sebatang rokok lintingan. Sambil dia bilang, "Kamu mau?" "Boleh, Nek." Sembari mengangguk dan mengambil rokoknya. Aku bakar rokok itu dengan korek yang ada di kantongku. Saat aku hisap rasa rokoknya ini, rasanya tuh unik banget. Kayak ada semilir-semilir aroma melati dan sedikit ada rasa pedas-pedas jahe gitu. Ya kalau boleh dibilang sih rasanya aneh ya. Tapi buat aku ini rasanya tuh unik dan menarik aja sih. Selama aku merokok bareng nenek ya aku hanya bahas tentang uniknya rokok ini. Tapi nenek memang tidak banyak bicara dan hanya banyak tersenyum saja saat aku menjelaskan rasa rokok nenek ini. Satu hal yang aku baru sadar sekarang. Saat rokokku habis, si nenek rokoknya masih belum habis juga. Padahal dia sudah bakar rokok itu dari sejak aku sampai rumah. Dikarenakan rokok yang aku bakar itu sudah habis, aku minta izin masuk ke dalam rumah duluan. Si nenek hanya mengangguk dan bilang, "Duluan aja, nenek masih mau di sini." Keesokan harinya aku menegur nenek kembali membahas rokok semalam. Nenek terheran-heran karena dia sudah lama berhenti ngerokok. Dan semalam itu dia udah tidur. Aku berusaha membuktikan kalau memang semalam aku ngobrol sama nenek dengan membawa asbak yang masih ada sisaan linting yang semalam kumatikan. Si nenek yang sedang duduk di sofa ruang depan mencium bau asbak itu dan dia langsung meneteskan air matanya. "Ya ampun bang." Aku melihat nenek netesin air mata, makin dibikin terheran. Akhirnya aku nanya, "Kenapa nenek menangis?" Si nenek akhirnya jelasin kalau sisaan tembakau ini baunya persis seperti bau rokok almarhum ibunya yang biasa dulu meracik rokok sendiri. Si nenek menduga kalau aku ini ketemu almarhum ibunya. Nenek sendiri tiba-tiba mengingat kejadian tentang sayur lodeh itu. Sebenarnya, nenek sadar rasa sayur lodeh yang dia makan itu adalah resep ibunya. Entah dari bagian rasa yang mana, nenek bisa mengingat itu. Info sedikit, rumah ini memang dulunya adalah rumah dari orang tua nenekku, dan nenekku ini adalah anak tunggal. Sehingga dari lahir hingga saat ini si nenek masih tinggal di sana. Satu hal yang aku lupa jelaskan,
kalau nenek ini biasa mengunci rambutnya saat di rumah. Sedangkan di 2 kejadian itu, aku melihat sosok yang menyerupai nenekku ini menggeraikan rambutnya dari saat masak di dapur atau merokok di teras. Mungkin dari aku segini dulu aja ceritanya. Sampai saat ini aku nggak tahu kalau itu memang beneran almarhum nenek buyutku atau bukan. Karena saat aku cerita ini ke ibu, si ibu memang sempat bilang kalau nenekku ini mirip persis dengan ibunya. Terima kasih banyak Mas Bimo dan Mas Danu apabila cerita ini dapat mengudara di PMK. Sukses selalu ya untuk PMK. Semoga karyanya tak pernah terhenti. Bahkan Amin. terwaris ke anak-anaknya Mas Bimo dan Mas Danu. Wah. Wah, udah lama nih kita nggak dapat cerita kayak begini ya. Yang menurut gue Keren nih ceritanya. ada harunya gitu ya, ada merindingnya juga. Di awal tuh gue berasa kalau outputnya tuh akan bikin takut gitu loh. Di kejadian yang pertama tuh ya, yang dimasakin itu tuh kayak, serem nih cerita nih. Wah ternyata itu di part itu, wah ini bakalan chaos nih. Neneknya bakalan lari ngejar dengan gitu. Iya nggak sih? Iya. Kayak gitu Cil, nanti dari rumah lo di bawah gitu Cil, ke atas. Bikin sayur lodeh lagi sebelumnya. Repot banget tuh. Iya kayak, wah ini bakal serem ceritanya nih. Anjir ternyata haru. endingnya haru. Digocek kita semua nih. Gokil. Ya sebenarnya banyak tipikal cerita seperti ini, cuma udah lama enggak aja. Iya udah lama gak dapet aja ya. Iya. Bau melati ada jahenya. Cakep. Nah itu dia. lagi bikin pantun. Bau melati ada jahenya. Cakep. Lihat langit tembak burung dake. Cakep sendiri. Mantun sendiri, cakep sendiri. Siapa? Aduh siapa namanya? Lalu yang biasa ini nyimpan. Sarangheo. Udin Sarangheo. Cakep. Tadi ada satu kalimat yang bikin gue pengen ketawa. Coba deh lu balik ke yang awal dapur. Oh tahu gua. Apa? Panci beradu. Coba baca kalimat ya. Gue juga agak sedikit, waduh ini kan bawel nih pasti ini bunyinya nih. Nah, Pasti. coba baca kalimatnya. Gue dengar ada. Bentar. Mana sih? Aku sampai di rumah nenek sekitar jam 1:30-an. Dari luar aku lihat rumah nenek ini kayak nggak ada orang. Saat aku masuk ke dalam rumah nenek dan menuju ke kamarku yang posisinya dekat dengan dapur, aku dengar ada suara panci beradu. Bencong. Jaga mulut lo ya. Itu panci. Enak aja lo. Baju mahal kayak gini lo bilang murah. Jaga ya alat. Diam. Suka gue diomongin begitu. Bencong lihat tuh. ada suara panci beradu. Bencong. Bang. Banci bang. Bukan banci. Aduh. Sampai rumah sendiri. Ada suara dari dapur. Banci beradu. Bencong. Mata lo buta. Aduh. Lihat tuh tangan Yey. Aduh. Capek. Kasino. Kenapa bencongnya lawas banget sih? Dono. Aduh. Orang apa pocong ya?
Itu Olga. Aduh, gue tadi malah mikirnya nggak ke situ. Mikirnya Berisik pak. gimana? Duang. Panci diaduin gimana sih? Aduh. Gue mikirnya itu. Oke deh. Panci beradu. Bencong. Oke. Ya Keren. Allah. Terima kasih ceritanya, Mas. Siapa Iqbal. namanya? Mas Iqbal. Kita habis ini mau nyari banci beradu lagi. Terima kasih yang sudah mengirimkan cerita. Terima kasih yang sudah mendengarkan atau menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dah.